akan membahas soal yang berbeda lagi. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari X dikurang 2 dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikali mutlak X dikurang 2 ditambah 3 kurang dari 0. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada dua tanda mutlak yang di dalamnya itu bilangannya sama, yaitu X dikurang 2, X dikurang 2. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan pemisalan terlebih dahulu. Misalkan, yang kita misalkan apa? Yang kita misalkan yaitu yang sama tadi, yaitu mutlak dari X dikurang 2. Kita misalkan dengan variabel yang berbeda. Misalkan di sini kita menggunakan A. Oke? Maka pertidaksamaannya menjadi seperti apa? Menjadi A kuadrat dikurang 4A ditambah 3 kurang dari 0. Oke, sampai di sini jelas ya. Kemudian ini kita faktorkan. Oke, untuk memudahkan pemfaktoran seperti biasa akan kita buat menjadi persamaan terlebih dahulu. Hanya untuk mempermudah ya. Maka menjadi seperti apa? Yo, ini kita faktorkan. Kalian sudah mahir memfaktorkan. A, negatif 1 dan negatif 3. Oke? Nah, hasilnya yaitu A dikurang 1 sama dengan 0, A sama dengan 1, atau A dikurang 3 sama dengan 0, A sama dengan 3. Nah, ini kita buat di garis bilangan dulu, kita gambar dulu. Oke? Maka menjadi, tadi angkanya 1 dan 3 ya. Sini aja. 1 dan 3. Pejal atau tidak? Tidak. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari. Tidak ada sama dengannya. 1 dan 3. Oke. Kita ambil salah satu angka di sini yaitu 2. Di sini 0, di sini 4. Oke. Kita masukkan substitusikan ke sini. 2-nya. 2-nya substitusikan ke sini, berarti 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 dikali 2 dikurang 8 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Maka di sini hasilnya negatif. Oke. Untuk yang 0 kuadrat itu 0 negatif dikurang 4 dikali 0 0 ditambah 3 positif 3 ya kan, maka sini positif. Kemudian yang 4 16 dikurang 16 ditambah 3 hasilnya 3 positif. Kita memilih yang mana? Kurang dari, maka kita pilih yang negatif. Oke, maka kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan 1, ini pakainya A ya, 1 kurang dari A kurang dari 3. Ini kan yang kita dapatkan, 1 kurang dari A kurang dari 3. Oke, sekarang A-nya kita ubah menjadi mutlak dari X dikurang 2. Oke, tadi yang terakhir seperti itu ya. 1 kurang dari A kurang dari 3. Nah, A-nya ini kita ubah. Tadi yang kita misalkan kan ini. Kita ubah, maka menjadi 1 kurang dari mutlak X dikurang 2 kurang dari
3. Oke. Nah, ini bisa kita ubah, kita pisah maksudnya. Ini bisa kita pisah. 1 kurang dari mutlak dari X dikurang 2. Ini sendiri. Dan bisa kita pisahkan lagi yang ini. Mutlak dari X dikurang 2 kurang dari 3. Untuk yang pertama dulu. Untuk yang pertama, untuk mutlak X dikurang 2 lebih dari 1. Jangan bingung ya, sini kurang dari, kok sini lebih dari. Kita bacanya dari sini. Maka kalau kita baca dari sini, ini lebih dari 1. Oke? Nah, karena dia lebih dari 1, kita ingat cara penyelesaiannya. Kalau pakai lebih dari, maka kita menggunakan atau. Kita pisahkan. Maka seperti apa penyelesaiannya? Yaitu yang di dalam nilai mutlak, yaitu X dikurang 2, dia akan lebih dari 1 atau X dikurang 2 kurang dari negatif 1. Di sini menjadi X lebih dari 1 ditambah 2. X lebih dari 3. Atau X kurang dari negatif 1 ditambah 2. X kurang dari 1. Nah, ini kita gambarkan lagi. Kita gambarkan ada 1 dan 3, tidak pecel ya. 1, 3. Karena ini kan pakainya atau, X-nya lebih dari 3 atau X-nya kurang dari 1. Lebih dari 3 berarti kan di sebelah kanan. Ini kan. Kurang dari 1 berarti seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk X lebih dari 3 atau X kurang dari 1. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu untuk mutlak dari X dikurang 2 kurang dari 3. Seperti ini ya, yang ini. Oke. Maka ini kurang dari, maka kita gabungkan kan. Kita gabungkan jadinya seperti apa? Negatif 3 kurang dari X dikurang 2 kurang dari 3. Yang mau kita cari adalah nilai X-nya. Maka semuanya ini ditambah dengan 2. Negatif 3 ditambah 2. Nih, pakai warna yang berbeda aja. Negatif 3 ditambah 2 kurang dari X dikurang 2 ditambah 2 kurang dari 3 ditambah 2. Supaya yang di tengah ini menyisakan hanya X-nya saja. Maka menjadi negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Kurang dari 5. Oke. Ini kita gambar juga seperti ini. Oke, yuk kita gambar. Kalau kita gambarkan, angkanya ada angka berapa aja? Negatif 1 dan 5. Nah, kita perhatikan dengan yang atas. Kan ada negatif 1 dan 5. Negatif 1 itu kan ada di sebelah kirinya 1 kan? Kira-kira di sini. Ini adalah negatif 1. Sedangkan 5 ada di kanannya 3. Kira-kira di sini. Di sini 5. Ada hubungannya atas dan bawah. Oke? Karena ini kan kita gabung. Beda sama yang atas kan. Kalau atas kan atau. Kalau atau itu berarti kan gambarnya kiri dan kanan. Kalau yang digabung ini berarti kita ambil yang tengah. Oke?
Udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Nah, jika kedua interval ini kita gambarkan dalam garis bilangan seperti ini kan. Kalau kita gabungkan, sekarang kita lihat. Ini aku perpanjang. Sekarang kita lihat mana daerah yang terarsir 2 kali. Terarsir 2 kali itu maksudnya terarsir di gambar yang atas dan terarsir di gambar yang bawah. Oke? Kalau yang di sebelah sini kurang dari -1, yang di atas terarsir, ya kan? Tapi yang di bawah kan tidak terarsir. Maka ini bukan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lihat. Di sini terarsir dan ke bawahnya juga terarsir, ya kan? Berarti yang terarsir yaitu sini sampai sini kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini tidak terarsir, ini terarsir. Yang terarsir 2 kali, berarti dari sini sampai sini. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ini aku jelasin lagi. Ini adalah -1, sini adalah 1. Di sini 3. Yang di sini 5. Sudah ya? Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang sini. Cara menulisnya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga di antara -1 sampai 1. Kenapa di antara? Karena dia tidak bejal. Maka -1 kurang dari X kurang dari 1. Oke? Atau sekarang yang ini 3 kurang dari X kurang dari 5. Kita membacanya dari yang sebelah kiri dulu. Ini sini, ini ke sini. Maka kita menggunakan tanda kurang dari. Jika kalian mau menuliskan dari sebelah kanan 5 kemudian 3, maka 5 lebih dari X lebih dari 3. Sama saja kan? 5 lebih dari X lebih dari 3. Tapi di sini aku menggunakannya dari yang sebelah kiri, maka menggunakan tanda kurang dari. Oke.